Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal ikhwah wal akhwat azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat. Kita berkumpul di rumahnya ini dengan mengharap segala rahmat dan karunia-Nya dan juga ampunan yang paling kita harapkan. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, di mana siapa saja orang yang berdiam diri di rumahnya yang mulia ini, maka malaikat tidak henti-hentinya untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang berada di dalamnya. Semoga kita termasuk orang yang selalu didoakan oleh para malaikat dengan doa ampunan dan rahmat, sehingga itulah yang membuat kita semangat untuk berangkat ke masjid, untuk berangkat ke majelis ilmu. Karena tidak ada lagi yang Allah suguhkan di rumahnya bukan air, bukan kue, tapi yang disuguhkan adalah ampunan dan rahmat. Malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, terus seperti itu sampai orang tersebut keluar dari rumah Allah. Jadi hal yang tidak sia-sia duduknya hanya di rumah Allah. Oleh karena itu kita semangat ya. 5 kali kita diundang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, mari menuju kebahagiaan. Tapi ada di antara yang tidak mau menghadiri undangan, padahal dia mendengar, dia sehat dan sebagainya. Wal iyadu billah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita sama-sama mengkaji tentang kisah yang banyak Al-Quran menceritakannya di berbagai surah ya, tentang duelnya Nabi Musa alaihissalam dengan puluhan ribu tukang sihir. Jangan kita bayangkan 1-2 orang tukang sihir yang duel dengan Nabi Musa itu, puluhan ribu ya. Namanya raja besar Firaun pasti yang menyiapkannya. Dan seperti itulah turun-temurun dari masa ke masa semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi langit ini ya, tidak akan berhenti perseteruan. Yukhrijuhum minadz-zulumati ila nur, terus wa yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Satu golongan berusaha mengeluarkan manusia minan nuri ila dzulumat, ya, dari cahaya kepada kegelapan. Satu lagi minaz zulumati ila nur, dari gelap kepada cahaya. Terus sampai hari kiamat. Tidak akan steril ya, tidak akan steril dari kemungkaran, dan hanya ada satu kebenaran di dunia ini, tidak mungkin tanpa ada lawannya. Itulah dunia ya. Di akhirat itu sudah nggak ada lawan di akhirat.
Ya, kalau sehat-sehat terus. Ya, kalau sengsara terus. Kalau di dunia masih silih berganti. Dan itulah sunnatullah yang membuat kita tetap tenang. Ya, kita kan kadang mengira hanya kita aja yang repot, yang belangsak, padahal banyak sekali. Ya, seolah-olah begitu. Seolah-olah kita yang sedih, kita yang galau. Padahal kaum muslimin tidak boleh galau. Minimal ditiadakan galau. Sedih nggak boleh sedih. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala melarang, la tahzan, jangan bersedih, jangan. Terus la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada, ditiadakan atau jangan sama sekali. Ya, nah itulah selama di dunia pasti kebatilan dan hak itu akan terus kontradiksi, tidak akan menyatu, bagikan air dan minyak. Seperti itu berjalannya dunia. Jadi tidak akan tercipta sesuatu di dunia ini habis kemungkarannya. Ya, dari sejak zaman Nabi SAW sudah ada enggak hukum had? Sudah berjalan dari zaman Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengizinkan ya untuk memenggal orang-orang Yahudi, bukan 1-2 orang, tapi 700 orang Yahudi Bani Quraidah. Itu ketegasan Nabi. Ya, kadang kaum muslimin hanya mereka mengkampanyekan Rasulullah itu penyayang, senyum, penuh kasih sayang dan sebagainya. Tidak melihat dari satu sisi Rasulullah seorang yang tegas dalam menjalankan hukuman. Ya, nggak tanggung-tanggung. Sudah ada dari dulu. Namun dalam perseteruan tersebut kita punya catatan. Kita ini ada di barisan mana? Di barisan batil atau di barisan al-haq, kebenaran. Ya. Maka sebelum kepada pembahasan, ya, sejak generasi pertama umat ini, masyarakat Islam sudah banyak pelanggaran hukum secara kelompok ataupun individu. Nah, kita akan kasih kata kuncinya nanti agar nyambung, ya, karena secara umum Al-Quran menggambarkan Fir'aun itu sebagai figur manusia yang terpesona dengan kekuasaan, enjoy, ya, pengennya dikenal bersifat brutal. Fir'aun itu kan banyak. Di zaman Nabi Ibrahim pun ada Fir'aun di Mesir itu yang ngasih budak, ya, Sarah, dikasih dari Raja Mesir, Fir'aun. Rasulullah pun dikasih oleh Raja Mesir, sama dikasih siapa? Maria ya, Al-Kibti. Nah, daerah Kibti ini. Jadi yang didiami Fir'aun itu Kibti namanya, Mesir ini. Ada Madian, ada Kibti. Brutal, menindas, senangnya berperang. Ya, di surah Al-Qasas dikatakan ayat 3 dan 4, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas golongan dari mereka. Ditindas, menyembelih anak laki-laki, membiarkan anak perempuan, dan seterusnya. Pokoknya kejahatan kelas kakap nggak ada lagi zaman Fir'aun. Ya. Nah, ya. Maka kita perhatikan sebelum kepada kisah tersebut, ada kata kuncinya bahwa ada 3 kelompok manusia di hadapan kebenaran. Ada 3 kelompok. Yang pertama, ya, jadi 3 kelompok ini nggak bakal berubah pikirannya, pasti bertahan dengan pikiran tersebut. Pertama, ahlul haq, ya, orang-orang yang di atas kebenaran. Mereka sudah yakin dan dalilnya kuat, enggak bakal berubah pikiran mereka itu. Meskipun godaan apapun yang mengiming-imingi mereka, tetap mereka tidak akan berubah pikiran. Ya, itu ahlul haq.
Jadi segala aspek kehidupannya mereka selalu berpedoman kepada Al-Quran dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tidak dinamai apa namanya, ya, grup apa atau kelompok apa, tidak disematkan kepada mereka golongan apa selain golongan-golongan yang disebutkan oleh agama. Ahlu sunnah, firqatun najiyah, atau apa lagi? Satu lagi, ya, firqatun najiyah itu kelompok yang selamat. Ahlu sunnah wal jamaah. Kecuali hanya itu yang disematkan kepada mereka sebagai pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang selalu memberikan julukan-julukan itu, mereka memang karakter jahiliyah begitu, ngasih julukan-julukan yang nggak benar, ya, nggak boleh, gitu. Ya, agar orang itu takut untuk bersama mereka. Zaman dulu kan rata-rata para nabi itu disebutnya tukang sihir. Agar mereka nggak ada lagi pilihan. Apa nih yang membuat mereka jauh dari utusan Allah nih? Tokoh-tokoh dari dahulu selalu pasti para nabi dan rasul itu dijuluki itu. Apalagi Rasulullah, tukang sihir, penyair, orang gila dan sebagainya. Berbagai julukan. Itulah karakter orang-orang jahiliyah. Nah, makanya kalau pada saat sekarang ini masih ada orang-orang seperti itu, itulah, ya, jahiliyah masa kini. Jangan. Mereka dalam keterasingan, ahlul haq ini bagaimanapun mereka tidak akan berubah pikirannya. Ya. Nah, ini kata kuncinya dulu. Sehingga berkata laisatul gurbah mufaraqatul ahli. Terasing mereka itu. Mereka terasing bukan jauh dari keluarga, bukan terasing dari negerinya, bukan mereka bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, ila makanin min makanin ila makan. Al-gharib huwal amilu bisunnah. Orang yang terasing itu adalah mereka yang mengamalkan sunnah wal Quran dan mengikuti Al-Quran. Pasti akan beda dengan yang tidak mengamalkan sesungguhnya. Pasti. Walam yajid ma yusa'iduhu ala dalika fayasiru bainal khalqi ghariban. Sehingga tidak ada yang mau mendekat, seolah-olah dia itu sendirian terasing di situ. Ya, yang melaksanakan sunnah. Fayasiru bainal khalqi ghariban. Akhirnya agak ada jarak dengan manusia itu. Tapi bukan dia yang ngasih jarak, yang lain. Ya, kok beda sekarang ya? Jenggotnya diurus, celananya naik, ya, jilbabnya lebar dan sebagainya. Semakin mengikuti kebenaran, ahlul haq. Meskipun digonjang-ganjing, nggak bakalan berubah pikiran. Ya, makanya orang-orang yang tidak merasa terasing, ya, kata Imam Al-Lais bin Sa'ad rahimahullah berkata, man lam yusa'ir bil ghurba falaisa ala sunnah. Siapa yang tidak merasakan keterasingan, maka dia tidak berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya. Kita benar-benar merasa terasing sekarang ini. Beda dengan dahulu, beda dengan kehidupan dulu. Ya, dulu mah apa aja dihantam, sekarang enggak. Nah, ada keterasingan pasti dengan tetangga, dengan saudara, ya, dari aksesoris aja, dari ibadah sudah berbeda, ada keterasingan. Nah, kalau kita merasakan keterasingan itu berarti di atas sunnah. Tapi kalau tidak ada keterasingan, tidak di atas sunnah. Ya, nah, ahlul haq. Terus tipe yang kedua, nah, kata kuncinya nih, tipe yang kedua yaitu golongan keras kepala. Emang keras kepalanya, ya. Di antara organ kita yang paling keras itu kepala. Keras kepala itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Bahasa Qurannya. Bahasa Qurannya apa? Keras, keras hatinya. Itu Quran. Tapi kalau bahasa Indonesia apa? Keras kepala. Hatinya keras.
Julukan Al-Quran Qaswatul Qalbi. Julukan bahasa Indonesia apa? Keras kepala. Ya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang keras kepala atau keras hatinya, begitu jelas para nabi menjelaskan hal-hal ya tentang dakwah, bukan tidak ada fakta di depan mereka, tapi mereka itu keras kepala. Ya. Nah, yang akan kita ceritakan itu mengakui Tuhan itu Allah. Tetapi walau bagaimanapun Allah Al-Haq yang maha benar, tidak ada makhluk satupun di muka bumi ini yang mengaku menciptakan. Kalau aku Tuhan ada, ya diantaranya ini yang menjadi pembahasan kita. Tapi yang mengaku aku pencipta langit, pencipta bumi dan sebagainya belum ada. Ya, di antara Tuhan-Tuhan yang ada dari A, B dan C di dalam agama-agama itu tidak ada yang berani mengaku menciptakan, karena sudah Allah tantang. Allah tidak malu-malu ayyadriba masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tantang. Jangan dulu nyiptain gajah deh, lalat aja dulu. Bisa enggak menciptakan? Allah enggak malu-malu menyampaikan kebenaran. Nah, jadi yang kedua, yang tidak akan berubah pikiran adalah orang yang keras kepala. Nggak bakalan. Ya, yang didakwahi oleh para nabi. Makanya di surah Al-Jasiyah ayat 8, yasma'u ayatillahi tusla alaihi summa yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Mereka mendengar, mereka melihat bagaimana laut yang terbentang, ya, langit yang menjulang, gunung-gunung dan sebagainya. Tetapi mereka tidak mau mengakui. Karena apa? Keras kepala. Ya. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa keras kepala? Keras, hatinya, hati yang keras. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ma duriba 'abdun bi 'uqubatin a'dhamu min qaswatil qalbi. Tidak ada seorang hamba yang dihukum dengan hukuman yang lebih besar daripada hati yang keras. Awas, hati keras ini adalah hukuman paling besar. Wal bu'du 'anillah ab'adul qulub minallahi badan idza maridu lam yanfa bihi ta'am wa syarab fakadzalikal qalbu idza. Kalau badan sakit, makan apapun gak enak, gak bakal keterima. Ya, seperti itulah hati yang sakit atau hati yang keras. Apapun yang disampaikan gak bakalan jadi berubah pikirannya. Ya, makanya hukuman terbesar dari Allah bukan kecelakaan lalu lintas, bukan tertimpa longsor, ya, atau jatuh dari kapal atau pesawat, bukan. Hukuman terbesar adalah keras hati. Nah, di majelis ilmu inilah kita melembutkan hati. Ya, kalau masih belum lembut juga berdoa kepada Allah, ya Allah, ganti hati ini dengan hati manusia. Hati apa yang aku miliki ini? Seperti itu. Ya. Karena hati inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, oh iya, tidak mau mengikuti kebenaran. Karena bagaimanapun kamu datangkan sebagaimana Fir'aun Muhammad ta'ti nabihi min ayatin litasharuna biha fama nahnu laka bimumin. Bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami, selalu saja bahasa sihir yang disampaikan. Makanya kita harus tahu latar belakangnya, mengapa seluruh utusan Rasul ini disebut tukang sihir. Kita harus tahu, ya.
satu utusan, dua utusan, Musa dan Harun. Maka di surah Yasin dikatakan in arsalna ilaihi wasnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalis. Dua utusan datang, enggak cukup, tambah satu lagi, salis, sampai tiga utusan, masih juga membangkang. Ya, nah itu dua ya, orang di hadapan kebenaran itu keras kepala. Yang ketiga, ahlul bidah wasyubuhat. Ya, mereka para pelaku pembangkang terhadap syariat dan pengikut hawa nafsu. Enggak bakal berubah. Kenapa? Mereka sudah menganggap kesalahan itu kebaikan. Nah, ini bahaya. Ini baik kok. Enggak bakal berubah orang seperti ini. Ya. Masa salaman sesat gitu kan? Masa ini salah, masa ini nggak boleh dan sebagainya. Karena melihat sesuatu yang salah itu kebenaran, nggak bakalan berubah. Nah, tipologi tiga kelompok ini pikirannya nggak berubah. Pertama, ahlul haq karena dalilnya kuat. Yang kedua, orang yang qaswatul qalbi atau keras kepala. Kalau bahasa kita lah biar gampang. Nah, terus yang ketiga, ahlul bidah, ya, ahlul bidah dan pengikut syubhat. Emang udah benar gitu. Jadi ada tiga kejadian sebelum Firaun ditenggelamkan, itu ada tiga kejadian yang membuat Firaun itu sedih dan semakin marah juga di balik sedih itu. Ya. Kenapa? Makin hari makin banyak, kata Firaun, makin hari makin banyak yang telah disihir Musa. Disihir mulu. Ini bahasa menyakitkan. Ya. Karena nggak ada lagi bahasa untuk menjatuhkannya. Nah, artinya banyak yang masuk Islam kepada Musa. Tuh, tukang sihir Musa ini. Jelas Musa ini tukang sihir, kata Firaun. Firaun akhirnya sudah habis cara dan sebagainya, akhirnya nantang, ya, menawarkan kepada Musa, memberi kesempatan kepada Musa alaihissalam untuk menentukan hari dan tempat kapan kita duel, ya. Nah, akhirnya Firaun memberikan lulusan kepada Musa. Akhirnya Musa mengatakan, mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyarun nasu duha. Ya, di surah Toha ayat 59 Allah berfirman tentang Musa, seluruhnya mau'idukum, aku janjikan yaumuz zina, di hari zina. Ya, zina di sini bukan zina. Wa ayyuhsyarun nasu duha, kumpulkan manusia di waktu duha, di yaumuz zina. Jadi yaumuz zina itu pasaraya di mana Firaun mengeluarkan singgasana ke lapangan luas dan mereka disembah oleh rakyatnya. Itu yaumuz zina namanya. Nah, di hari itulah Musa minta untuk duel dengan ribuan tukang sihir. Jangan kita bayangkan satu dua orang, puluhan ribu tukang sihir lawan dua orang, Musa dan Harun. Ya. Jadi ada pasaraya di sana, mengeluarkan kursi singgasana. Nah, dikisahkan bahwa penyihir yang dikumpulkan oleh Firaun itu mencapai puluhan ribu. Mereka ikut berduel semua dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, falamma jaa as-sahara qalu li fir'aun. Nah, datang kumpul tukang sihir dan datang kepada Firaun, lalu mereka berkata, a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Ya, laminal muqarrabin. Kata tukang sihir, apa yang kau janjikan wahai Tuhan Raja jika aku dapat mengalahkan Musa? Nah, terus bertanya, mana kelawan kita? Kata tukang-tukang sihir itu yang banyak begitu. Itu tuh yang dua orang. Ngapain rame-rame dua orang, puluhan ribu kita datangkan? Kata tukang sihir. Asalnya ya, udah ngentengin banget itu. Kamu udah lawan dulu aja, kata Firaun. Jangan nanyain dulu bonus, tentang bonus nanti, dan kamu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di
Lalu setelah itu terjadilah dialog antara Musa dan tukang sihir. Ada pimpinannya di situ mengatakan, wahai Musa, kamu dulu atau aku atau kami dulu yang akan memulai atraksi sihir ini, demo, ya. Maka ya Musa, imma antul kia wa imma annakula awal aman alqa. Wahai Musa, imma antul kia wa imma annakula awal aman alqa. Kamu dulu atau kami dulu yang, nah, kata Musa, alquma antumun kun. Kalian silakan yang memulai atraksi atau kerahkan kekuatan kalian. Dan mereka ini sebetulnya ini ilmu pamungkas sihir itu, ini ilmu pamungkasnya, ya. Mereka pun melemparkan tongkat-tongkat dan tali-tali mereka. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa, seakan-akan tali dan tongkat ini merayap sangat cepat dan mendekati kepada Musa karena sihir mereka. Seolah-olah, di sini dalil bahwa Nabi pun bisa terkena sihir. Apalagi kita. Kalau bahasa modernnya hipnotis. Hipnotis itu adalah sihir, sama dengan magic. Udah diganti pun namanya tetap jenisnya adalah sihir. Ya, pasti yang dikelabui adalah mata. Makanya kalau kita ada yang demo sihir nih, lagi demo sihir, baca aja bismillah, nggak bakalan jadi sihirnya. Ya. Maka dalam ayat lain Allah berfirman, saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Mereka menyihir mata para hadirin dan menakut-nakuti mereka. Mereka mendatangkan sihir yang besar. Menyihir mata hadirin. Makanya kelihatan, ya, sihir mereka saat itu memang sangat sakti. Sampai-sampai Nabi Musa pun merasa gentar pada saat itu. Ya, nah, manusiawi lah Nabi Musa itu. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa. Jadi ada sempat Musa ini gentar. Nah, di kegentaran tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takhaf. Kan tadi la takhaf, jangan takut. Innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Ya, Musa enggak banyak nanya lagi. Itulah samina wa ata'na. Musa lemparkan tongkat. Enggak, kapan? Ya, atau kemana ngelemparkan? Enggak. Nah, kita jangan begitu dalam Islam. Makanya lihat Ashabul Baqarah, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersulit, akhirnya sulit untuk mendapatkan sapi karena suruh nyembelih sapi, sapinya yang bagaimana, dari mana, warnanya apa. Ngeselin banget, ya. Lemparkan, nggak tahu apa yang akan terjadi. Itulah ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya setelah dilemparkan, tukang sihir ini tahu benar-benar ini ular. Kalau yang mereka lihat, tukang sihir melihat tetap ini tongkat, cuma hadirin melihatnya ular. Tapi melihat tongkat Musa benar-benar ular. Tidak ada yang bisa berbuat seperti ini selain Tuhan yang Maha Kuasa. Tahu dia Tuhan. Akhirnya Paulqiyas saharatu sajidin. Mereka sujud semua. Puluhan ribu tukang sihir sujud kepada Musa. Ya sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Menyatakan keimanannya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Akhirnya mereka diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Padahal sehari-hari mereka tukang sihir. Tetapi ketika masuk Islam, langsung Allah ampuni dosa. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Hukuman kepada Firaun dengan jiwanya guncang pada saat itu. Pengikutnya banyak yang belot kepada Nabi Musa. Terus andalannya para tukang sihir dengan ilmu pamungkasnya sujud dan masuk Islam semua. Terus yang kedua, hukumannya paceklik yang panjang, di mana pada saat itu
ya sungai Nil kering sampai ke bawah-bawahnya. Sudah perawan dimasukin ke situ sebagai tumbal, sudah hewan dimasukin di situ, enggak juga Nil ini memberikan air. Wah, sampai semua tentaranya disuruh untuk mencari air. Mereka mencari air kemana? Nemu air. Ya, di tengah jalan mereka haus, diminum airnya. Enggak nyampe ke istana airnya itu. Orang haus ya, gimana? Diminum. Wahai Tuhan Raja, enggak ada lagi kita. Mati kita ini, kehabisan air. Apa yang belum kita tempuh? Hanya satu yang belum kita tempuh. Minta ke Tuhannya Musa. Oh kan? Ke Tuhannya Musa. Udahlah, panggil Musa lah sini. Itu Musa dipanggil dan berdoa kepada Allah SWT. Belum turun tangan Musa ini sudah hujan. 1 bulan hujan. Apakah Fir'aun beriman? Beriman enggak? Keras kepala. Tadi kan? Keras kepala. Bukti begitu jelas. Yang nurunin hujan itu adalah Tuhannya Musa. Apa yang dia katakan? Udah tuh, udah waktunya hujan aja, ini kan Desember ini. Nah, perkataan ini bahaya, jangan diucapkan oleh kaum muslimin. Udah waktunya hujan, ya hujan, jangan. Ini sudah Allah tentukan. Fir'aun malah bilangnya begitu, ya udah waktunya hujan. Nah, gitu. Enggak beriman. Keras kepala tadi. Mati itu sebetulnya. Paham ya? Fir'aun takut mati juga di Tuhan nih. Tuhan cengeng. Yaqulhu ta'ala wa wahayna ila Musa an asri bi ibadi, untuk membawa lari hamba-hambaku Bani Israel yang taat kepadamu, yang beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawalah mereka ya keluar dari Kipti, ya, keluar dari cengkraman Fir'aun. Alladzi sadaqu wa amanu bika wattaba'uka dunal ladzina kadzdzabu, yang orang-orang yang berdosa jangan. Nah, dan mereka pasti nih kecium Fir'aun pasti. Wah, akhirnya mereka puluhan ribu lagi mengejar 600 orang. Ya, 600 orang yang dikejar pada saat itu. Maka ashabu Musa ada yang mereka yakin inna lamudrakun. Musa yakin ini, pakai lamnya lam meyakinkan, lamudrakun, yakin kita ini kesusul Musa. Ya, sudah mentok di depan laut, di belakang tentara yang begitu ganas dan garang. Ya, bagaimana pada saat itu rasa takut kaum Musa? Falamma tarol jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla. Nabi Musa sebagai seorang pemimpin menenangkan rakyatnya, tenang rakyatku, wahai tenang. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak. Ya, Rabbku bersama kita, memberikan jalan. Ya, yakinun adim, memberikan keyakinan yang kuat. Tidak akan tersusul. Wah, gentar, tapi tetap aja kan, ya namanya manusia, ketakutan pada saat itu. Ya, Nabi Musa mengucapkan kalimat kuat dengan makna yang jelas, menunjukkan ilmunya yang dalam, bahwa yakin Allah akan melindungi. Ya, di depan rajanya begitu. Maka tak lama kemudian pauhayna ila Musa an yadrib bi asokal bah wadarawa intisan. Nah, suruh tongkat lagi tadi. Ya, Musa pukulkan tongkat ke laut. Enggak nanya lagi, langsung dipukulkan. Enggak, kapan nih? Belah mana nih? Dan sebagainya, tidak. Langsung dipukulkan dan laut jadi beku pada saat itu. Lalu tentara, ya, Musa dan ashabunya dan tentaranya masuk ke dalam sungai lautan tersebut, dilihat oleh Fir'aun. Lihat kebesaranku, laut saja beku. Tenang, kita akan nyebrang laut dengan enak, kata Fir'aun. Ya, di depan rakyatnya Fir'aun ngaku bahwa bekunya laut itu kekuasaan dia. Kurang ajar Fir'aun. Aduh. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, 40 tahun
Fir'aun ini dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan ya kebesarannya. Lama berarti kan doa Musa dari semenjak doa Musa, ya Rob hancurkan Fir'aun. Dari doa tersebut ke kehancurannya 40 tahun jaraknya. Kita baru berdoa 2-3 hari udah malas. Lihat ini Nabi ini, Masya Allah. Ya. Watrukil bahr. Nah, setelah sampailah Musa keluar dari laut tersebut, kepengennya Musa ini mukulin lagi ke situ, ya, biar Fir'aun nggak bisa masuk. Tapi Allah berfirman, watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Biarkan Musa, laut itu beku, biarin, jangan dulu dipukul, biarin mereka masuk ke perangkap. Nah, kalau kita kan merangkap apa ya, mau musang atau apa ya, biarin masuk buntutnya belum, gitu ya, masuk semua, baru Musa mukulin, dipukul lagi oleh Musa, tenggelamlah semua. Itulah akhir tragis Fir'aun. Dan Allah berfirman, jasadmu aku abadikan, dan jasad Fir'aun ditemukan oleh masyarakat Mesir sampai hari ini ada. Ya, nah itulah hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hal seperti ini sudah berbagai macam ya bukti nyata kebenaran. Kalau keras kepala nggak bakalan berubah pikirannya sampai dia nyawanya berada di tenggorokan. Itu yang dirasakan oleh Fir'aun dan pasukannya. Ya, pasukannya bergegas masuk semua ke dalam, masuk perangkat, hancur luruh semuanya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bersyukurlah kepada Allah, wa anjayna Musa wa ma'ahu ajmain summa agraqna al-akharin inna fi dzalika laayatin wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Jadi banyakkan yang tenggelam daripada yang selamat. Nah, jadi untuk meyakinkan, udah Isa nih, saya ada dulu ya. Jadi tadi Isa nih, oh baru ya. Ada sedikit lagi ya. Walau ba'du, di ayat yang menceritakan tentang tenggelamnya Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu adalah Al-Aziz Ar-Rahim, yang maha perkasa, tetapi di balik keperkasaannya dia adalah maha penyayang. Nah ini nih, kalau kata Ibnu Qayyim, kalau digandengkan satu asma Allah dengan satu asma yang lain, itu akan menghasilkan kesempurnaan yang luar biasa. Karena kebanyakan orang yang perkasa itu mereka daulim, kebanyakan begitu. Dan kalau orang yang pengasih, penyayang, tetapi tidak punya kekuasaan, mereka pun akan terkalahkan. Maka Allah Al-Aziz Ar-Rahim, yang maha perkasa dan maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman, termasuk para tukang sihir. Mereka puluhan tahun hidupnya bergelimang dengan sihir, dengan kesyirikan, dan itu adalah dosanya lebih besar daripada zina, lebih besar daripada durhaka kepada orang tua, dosa syirik itu. Tetapi ketika mereka masuk Islam, mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rabb Musa dan Harun, maka Allah mengampuni mereka. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan keuntungan mereka. Ya. Jadi jelas tauhid ini akan menghapuskan seluruh kesalahan. Ya, makanya bertauhid adalah yang sangat istimewa. Nah, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada orang-orang yang sabar adalah zuhuri asaril isti'badu fi bani Israil mutajalliyatin bi khawfi ma musahadatil ayat. Ya, ini menunjukkan bahwa orang-orang Bani Israel mereka dalam ketakutan, tetapi dihibur oleh Musa. Tenang, kalla inna rabbi sayahdi. Tenang, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Yang kedua, subutu sifatil ma'iyah. Allah menetapkan kebersamaannya. Allah bersama kita. Ya, tadi kan di surah dibaca di surah Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin. Nah, kebersamaan Allah artinya bukan Allah ada di dalam jiwa kita, tetapi kebersamaannya adalah pertolongan Allah dimanapun ada.
Jadi jangan takut, mau di pinggir laut, di tengah laut, pertolongan Allah ada. Ya, lihat Musa di dalam peti, ada bayi merah. Siapa yang ngatur semua itu sampai beliau dewasa? Musa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subutu ma'iyah. Ya, makanya jangan ada kegentaran. Allah akan menyertai kita dengan pertolongannya. Al-ilahiyah bi qauli Musa, inna ma'iya rabbi, inna ma'iya rabbi. Sesungguhnya Allah Rabb bersamaku. Ya. Innani ma'akuma asma'a wa ara. Ya, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar, aku melihat. Tenang Musa, datangi Firaun. Kan disuruh datang ke Firaun. Aduh, takut ya. Waziru min ahli Harun akhi. Ya, berikan aku teman ya Rob, Harun akhi, saudaraku, wazir, sebagai pembantu untuk menemaniku berdakwah kepada Firaun. Ya manusia kan, Musa kan manusia. Walaupun memang perkasa Musa itu ya, malah kalau mau aja ditempeleng coba Musa ini. Ya, tetapi dalam kemanusiawiannya beliau tetap ya tidak melawan secara fisik dengan Firaun. Nah, yang terakhir subutul wahyi al-ilahi. Ya. Bahwa tetapnya wahyu terus yang memerintahkan kepada Musa untuk bertindak bagaimanapun kejadiannya. Jadi tongkat pukul, ya, lempar, masalah ya. Ini menggambarkan kepada kita sami'na wa ata'na. Jangan banyak nanya, kalau agama sudah perintahkan begitu, sudah perintah. Sujud. Prakteknya dipraktekkan. Ya. Nanya ini, nanya itu seperti tadi ya, Ashabul Baqarah itu. Makanya ayat surah terpanjang itu di Al-Qur'an Al-Baqarah, cerita itu. Ya, orang-orang yang banyak bertanya. Jadi ngeyel gitu ya. Ngeyel. Ada istilah tapi kan. Nah, itu kalau sudah tapi kan, nah ini bahaya. Ya. Makanya sekali lagi kembali kepada kata kunci. Manusia di hadapan kebenaran ada 3 tipe. Pertama, ahlul haq. Mereka berpegang, nggak bakal bergeming, nggak bakal berubah pikirannya karena yang dia yakini benar. Dalilnya kuat, nggak meleset, nggak ikut-ikutan. Yang kedua, orang yang di hadapan kebenaran menjadi tidak akan berubah pikirannya karena apa? Keras kepala atau hatinya keras, nggak bakal berubah dia. Sebagaimana Firaun, coba mukjizat begitu banyak disampaikan, tetap aja Firaun nggak beriman sampai hujan turun 1 bulan penuh itu sungai Nil. Ini mau udah hujan aja coba, nggak beriman Firaun sampai akhirnya ditenggelamkan, keras kepala. Yang ketiga, para ahlul bidah dan orang yang suka mengikuti subhat dan hawa nafsu, yang rancu, yang remeng-remeng diikuti. Ya, yang mereka perasaan mereka ini benar kok. Padahal salah menurut pandangan agama. Nah, orang seperti ini pun susah untuk berubah pikirannya. Ya, karena sesuatu yang salah dianggap benar. Ini subhat, bahaya. Ya. Nah, kalau sudah riba disebut bunga, ya kan udah enjoy itu, enak. Bunga, masa bunga? Tapi kan itu bunganya bunga ros, bunga apa yang ada dulu itu? Hah? Dia bunga ros ya? Atau bunga apa tuh yang enak didengerin? Bunga mawar, ya. Bunga mawar di taman. Nah, dulu ada nyanyiannya. Bunga mawar, ya, walaupun berbunga tapi ada durinya. Ya, nah, mudah-mudahan walaupun sedikit kita bisa mengambil ibrah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji-janji dan bukti-bukti kekuasaannya di hadapan orang-orang yang keras kepala, enggak keterima. Ya. Nah, kita alhamdulillah ya bisa menyadari dan bisa terus hadir di rumah Allah yang mulia ini, dan kita menjadi tamunya. Ya, ingat, kita tamu tidak disuguhi makanan tapi disuguhi apa? Ampunan. Terakhir Allah berfirman di hadis qudsi, wahai malaikat, lihat hambaku, baru saja mereka sholat maghrib sudah nungguin sholat isya. Aku ampunkan mereka yang ada di situ. Siapapun yang ada di situ, aku ampunkan.
Ada orang tukang dagang, dia capek di situ, aku ampunkan tukang dagang tersebut, masya Allah, tanpa ada niat. Makanya itulah istimewanya majelis ilmu. Makanya kalau kita merasa banyak dosa, sering berangkat ke masjid, sering hadir di majelis ilmu. Kalau merasa banyak dosa, ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.